Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Berkat Tuhan kami nikmati, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar. Urapi kami semua ya Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Kitab Kejadian pasal 24. Saudara dapat membacanya secara pribadi untuk lebih lagi memahami renungan hari ini. Saya akan membacakan Kejadian 24 ayat 12 sampai 14. Tertulis demikian. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pasal ini kita membaca mengenai seorang hamba kepercayaan dari Abraham yang mendapatkan sebuah tugas yang sangat penting, yaitu mencarikan istri untuk Ishak, anak Abraham. Tugas ini bukan perkara main-main, tapi perkara seumur hidup buat Ishak. Abraham memberikan bekal berbagai barang berharga dari emas, perak, dan pakaian yang bagus-bagus untuk diberikan kepada calon istri Ishak. Tugas ini berhasil dilaksanakannya dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa makna dari kisah ini untuk kita semua, khususnya berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam berbagai aspek yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah minta pimpinan Tuhan. Hamba kepercayaan Abraham ini berdoa meminta pimpinan Tuhan dalam melaksanakan misi pencariannya ini. Ia tidak mau mengandalkan pengertian atau pikirannya sendiri. Dalam ayat 12-14 tertulis bahwa ia berdoa memohon tuntunan Tuhan untuk menunjukkan siapa yang akan menjadi istri bagi Ishak. Dalam hidup kita, saudara, milikilah selalu kehidupan doa yang kuat setiap hari, dan mintalah pertolongan, hikmat, dan tuntunan Tuhan, supaya kita dapat melangkah dan mengambil keputusan yang benar, dan tidak melakukan kesalahan. Yang kedua, saudara, jangan pakai cara-cara kedagingan. Dalam ayat yang ke-10 disebutkan bahwa hamba Abraham ini membawa banyak barang berharga. Sebenarnya dengan membawa banyak barang berharga, ia bisa dengan mudah mencarikan istri buat Ishak. Iming-iming emas, perak, pakaian yang bagus, dan berbagai barang berharga lainnya pasti akan dengan mudah membuat banyak wanita tertarik untuk menjadi istri Ishak. Apalagi mereka datang dengan membawa 10 ekor unta. Unta merupakan kendaraan termahal pada saat itu. Tapi hamba Abraham ini tidak memakai cara kedagingan untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, ia mengandalkan Tuhan. Ia memakai cara yang rohani, yaitu caranya Tuhan. Barang-barang emas dan perak tidak ditunjukkan dan tidak pula diberikan kepada Ribka sebelum Ribka setuju. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk semua hal dalam hidup kita, jangan kita memaksa dengan cara-cara kedagingan yang tidak benar, tapi mari kita mengandalkan Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan.
Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan andalkan kekayaan materi, tapi andalkan Tuhan senantiasa, supaya semuanya berjalan dengan baik dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, perhatikan tanda-tanda. Tuhan bisa berbicara melalui situasi yang ada, meskipun tidak selalu demikian. Patokan kita adalah firman Tuhan. Situasi bisa merupakan ujian iman atau tanda dari Tuhan yang berkaitan dengan jawaban atau tindakan yang perlu kita ambil. Dalam ayat yang ke-21 disebutkan bahwa hamba Abraham ini mengamat-amati tindakan Ribka untuk mengetahui kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah peka dan perhatikan situasi yang ada. Kalau kita sudah berdoa dan mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan menunjukkan tanda-tanda melalui situasi yang ada. Ujilah setiap keadaan dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan hikmat dan firman Tuhan. Maka keputusan yang kita ambil akan baik dan sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ribka menjadi istri Ishak satu-satunya selama hidup Ishak. Hal ini terjadi karena proses yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini minta selalu pimpinan Tuhan. Jangan pakai cara kedagingan, tapi gunakan caranya Tuhan. Dan perhatikan tanda-tanda melalui situasi yang ada. Melangkahlah dalam iman dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong kita yang berharap dan mengandalkan Dia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk senantiasa meminta pimpinan Tuhan dalam mengambil keputusan, dan tidak memakai cara-cara kedagingan, tidak mengandalkan pikiran ataupun pengertian kami sendiri, tetapi senantiasa mau mengandalkan Tuhan, serta agar kami melihat tanda-tanda melalui situasi yang ada. Tolong kami Tuhan, supaya dalam segala sesuatu, dalam perjalanan hidup kami senantiasa berjalan menurut kehendak firman-Mu. Berikan kami kepekaan ya Tuhan, kepada suara dan pimpinan Roh-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami di sepanjang hari ini, supaya kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, senantiasa menyenangkan dan berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, sembuhkanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja dan mengalir memberikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa, kecewa, Tuhan hiburkan dan berikan kembali semangat yang baru. Yang terikat dan terbelenggu dengan kuasa-kuasa kegelapan, dosa, dan perbuatan yang tidak berkenan, kami berdoa saat ini terlepas dengan kuasa Tuhan. Yang sedang mengalami masalah dan pergumulan hidup, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, kekuatan, dan pertolongan yang ajaib daripada-Mu. Berkatilah ya Tuhan usaha dan pekerjaan setiap anak-anak-Mu, dan pimpin hidup kami senantiasa, supaya selalu ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kemenangan, karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.